أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan nikmat umur panjang, sehingga dapatlah kita bertemu di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka menghidupkan malam-malam duka Aba Abdullah al-Husain, dalam rangka membahagiakan Az-Zahra, dalam rangka turut berbelasungkawa atas kedukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam senantiasa kita kirimkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan ahlul baitnya sekalian. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah, malam ini adalah malam ke-8 Muharram. Kemarin adalah hari ke-7 Muharram, yang mana dalam sejarah dikatakan pada hari ke-7 telah ditutup air untuk keluarga Rasulullah. Mulai hari ke-7, ke-8 dan ke-9 sampai hari ke-10, anak-anak cucu Rasulullah, keluarga Al-Husain, merasakan dahaga yang luar biasa akibat panasnya matahari di Karbala. Kita bisa membayangkan bagaimana seorang anak kecil, Ali al-Asghar, tidak merasakan setetes pun air yang masuk ke tenggorokannya, yang mengakibatkan Ali al-Asghar menangis karena kehausan. Demikian pula putri-putri Al-Husain yang lainnya merasa kehausan akibat kedurjanaan yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah yang menghalangi air sungai Furat kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah, kita yang hadir di tempat ini, yang meluangkan waktu kita untuk hadir di majelis duka ini, adalah cerminan yang mana kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghendaki kebaikan kepada kita, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq, beliau bersabda, "Idza aradallah bi khairin," atau dalam redaksi lain dikatakan, "Man aradallah bil khair qadhafa fi qalbihi hubbal Husain alaihi salatu wassalam wa hubba ziyaratihi, wa man aradallahu bihi su'a qadhafa fi qalbihi bughdal Husain wa bughdha ziyaratih."
Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan memasukkan ke dalam hatinya kecintaan kepada Al-Husain alaihi salatu wassalam, dan juga kecintaan untuk menziarahi Abu Abdullah Al-Husain. Dan barang siapa yang Allah menghendaki atasnya keburukan, faqadhafa fi qalbihi bughdal Husain wa bughda ziyaratihi, maka Allah akan menjadikan atau memasukkan ke dalam hatinya kebencian terhadap Al-Husain dan kebencian terhadap ziarah kepadanya. Dalam hadis lain yang serupa dengan ini dikatakan, idza aradallahu bi'abdin khaira faqahahu fid din. Apabila Allah menghendaki kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya tentang ilmu-ilmu agama. Jadi antara dua hadis ini sangat berhubungan. Jadi Allah menghendaki kebaikan kepada kita, yang satunya Allah akan memberikan kepada kita ilmu pengetahuan yang baik tentang agama, dan yang satu lagi ketika Allah menghendaki kebaikan kepada kita, maka Allah akan memasukkan ke dalam hati kita kecintaan kepada Al-Husain dan kecintaan kepada ziarah kepada kubur Al-Husain. Nah, kita akan mengambil sedikit pelajaran dari kedua riwayat ini, yang mana kedua-duanya sangat penting. Sangat penting dimiliki oleh seorang yang mengaku beriman, mengaku beragama Allah, mengaku mencintai Al-Husain. Sebagaimana kita telah bahas pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwa mengamalkan agama itu tidak boleh setengah-setengah, harus keseluruhan. Karena kenapa? Karena agama seperti yang telah kita jelaskan kemarin malam, bagaikan satu pohon yang utuh, tidak bisa dipisahkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kalau kita mengaku beragama tapi tidak mau beriman kepada Allah, maka agama kita itu lemah. Agama kita tidak kuat. Tidak dikatakan kita orang yang mutadayin. Atau kita beriman tapi kita tidak salat, sama juga. Jadi saking pentingnya ilmu pengetahuan atau pemahaman yang dalam tentang agama dalam ajaran Ahlul Bait, sehingga dalam satu riwayat dijelaskan, bil ilmi yuta'ullah, dengan ilmu kita bisa taat kepada Allah. Bil ilmi yuta'ullahu wa yu'bad, dengan ilmi kita bisa taat kepada Allah, dan dengan ilmu juga kita bisa menghamba kepada Allah. Kalau kita tidak punya ilmu, bagaimana kita bisa taat kepada Allah? Bagaimana kita bisa menyembah Allah kalau kita tidak punya ilmu? Wa bil ilmi yu'rafullah wa yuwahhid, dan dengan ilmu juga kita mengenal Allah dan mengesakannya. Wa bihi tusalul arham, dan dengan ilmu kita juga bisa menjalin silaturahmi. Kalau kita tidak punya ilmu, tidak mengetahui bagaimana fadilah silaturahmi, maka kita tidak akan pernah menjalin silaturahmi dengan orang-orang terdekat kita. Semuanya butuh ilmu. Wa bil ilmi tu'raful halal wal haram, dan juga hanya dengan ilmu kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Jadi ketika kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tempat mendapatkan pemahaman-pemahaman agama itu di Madrasah Karbala, di Majlis Al-Husain. Alhamdulillah kita yang hadir di Madrasah Karbala malam ini, di Majlis Al-Husain malam ini, kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan juga Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Sebaliknya, orang-orang yang Allah menghendaki keburukan kepada mereka adalah orang-orang yang Allah menanamkan kebencian di dalam hatinya kepada
Al-Husain dan juga menanamkan kebencian di dalam hatinya kepada ziarah terhadap Al-Husain. Alhamdulillah, kita cek hati kita. Apakah kita ini mencintai Al-Husain, mencintai ziarah ke haram Al-Husain atau tidak? Kalau ada kecintaan kita kepada Al-Husain, yakinlah bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Nah, ada sedikit pertanyaan mungkin yang mengganjal dalam hati kita. Dikatakan bahwa Allah yang menghendaki. Kalau ditanyakan berarti Allah yang semuanya ada di tangan Allah. Karena Allah yang menghendaki seseorang itu cinta kepada Husain atau tidak. Allah yang menghendaki seseorang benci kepada Al-Husain atau tidak. Misalnya ada yang mengiskal seperti itu, ada yang bertanya seperti itu. Berarti ini semua ada di tangan Allah. Siapa yang cinta kepada Husain dan siapa yang benci kepada Husain? Jawabannya adalah bahwa dalam teologi Syiah kita tidak sama dengan apa? Jabariyah. Jabariyah itu adalah Allah Subhanahu wa taala memaksakan sesuatu kepada hambanya. Allah memaksakan kita. Allah yang menentukan segala sesuatu. Segala sesuatu ada di tangan Allah. Itu namanya Jabariyah. Sementara di akidah Syiah, teologi Syiah, ada namanya al-amru bainal amrain. Jadi yang pertama tadi ada istilahnya Jabariyah, yang kedua ada namanya tafwid. Tafwid itu semuanya itu diserahkan kepada manusia. Jadi tidak ada campur tangan Tuhan dalam urusan manusia. Semua yang menentukan itu manusia. Sementara dalam pemahaman Syiah, teologi Syiah, ada konsep yang dinamakan al-amru bainal amrain. Jadi tidak sepenuhnya jabr dan tidak juga sepenuhnya tafwid. La jabra wala tafwid bal amrun bainal amrain. Apa maksudnya al-amru bainal amrain? Sederhananya adalah manusia diberikan ikhtiar dalam segala urusannya. Contoh sederhananya misalnya tentang rezeki. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rezeki. Mengapa ada sebagian manusia mendapatkan rezeki, diberikan kelapangan rezeki, kaya misalnya, dan ada sebagian orang yang dimiskinkan, miskin, tidak mendapatkan rezeki yang lapang. Apakah yang salah Allah di situ? Sementara kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki. Allah Ar-Razzaq. Nah, disinilah peran al-amru bainal amrain berperan. Bahwa untuk mendapatkan karunia Allah ada yang namanya ikhtiar manusia. Kalau manusia berikhtiar, maka Allah akan memberikan kehendaknya. Aradallah. Sama juga dengan kecintaan kita kepada Al-Husain. Jadi mengapa ada orang yang cinta kepada Al-Husain dan ada orang yang membenci Al-Husain? Apakah kecintaan orang kepada Al-Husain karena pemberian Allah semata? Jawabannya tidak. Jawabannya adalah orang yang mencintai Al-Husain bukan karena kehendak Allah semata, tapi ada ikhtiar orang tersebut yang telah ia lakukan. Apa ikhtiarnya? Atau dalam bahasa lain, ada sebab-sebab sehingga seseorang itu mencintai Al-Husain. Karena dalam filsafat dijelaskan tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab. Setiap ada akibat, pasti ada sebab. Kenapa orang benci kepada Al-Husain? Ada sebabnya. Kebenciannya adalah akibatnya. Kecintaan kepada Al-Husain adalah sebab, adalah akibat. Pasti ada sebabnya. Nah, apa sebab-sebab itu? Misalnya, kita adalah orang yang ikhlas. Bisa jadi kecintaan kita kepada Al-Husain karena kita orangnya ikhlas. Suka membantu sesama. Menghargai orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Membantu tetangga. Rajin beribadah. Suka mencari kebenaran. Maka melalui sebab-sebab itu Allah menghendaki kita untuk menjadi pecinta Al-Husain. Sebaliknya orang-orang yang dikehendaki Allah untuk membenci Al-Husain bisa jadi karena sebabnya adalah ia suka berbuat zalim kepada orang lain.
menganggap remeh sholat misalnya, tidak mau mencari kebenaran. Itu sebab-sebab orang yang diberikan atau dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk membenci Al-Husain. Oleh karena itu, agar kecintaan kita kepada Al-Husain senantiasa tumbuh, mari kita ciptakan sebab-sebab agar Allah Subhanahu wa taala memberikan atau memasukkan ke hati kita kecintaan kepada Al-Husain. Misalnya dengan menjadikan rumah kita sebagai tempat majelis Aba Abdillah Al-Husain, bisa jadi itu sebab Allah memberikan karunia kecintaannya kepada Al-Husain. Karena yakinlah dengan mencintai Aba Abdillah Al-Husain, dengan mencintai Ahlul Bait, kita akan selamat. Selamat di mana? Selamat di dunia dan di akhirat. Karena Al-Husain adalah misbahul huda wa safinatun najah. Jadi Al-Husain itu adalah pelita hidayah dan bahtera keselamatan. Jadi orang kalau jauh dari Al-Husain pasti celaka. 100%, yakinlah. Sebaliknya orang-orang yang mentaati Al-Husain, mentaati Ahlul Bait, mentaati imam, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah kehadiran kita di sini menunjukkan bahwa kita bersama Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Tapi kita jangan puas hanya sampai di sini. Kita harus memupuk terus kecintaan kita kepada Ahlul Bait. Bahkan kita diajarkan doa, ya Allah, jangan pisahkan aku dan Ahlul Bait di dunia dan di akhirat. Itu kita harus senantiasa membaca doa itu, karena dalam sejarah sangat banyak orang-orang yang tadinya bersama Al-Husain mundur satu-satu. Seperti peristiwa Karbala, betapa banyak orang yang membersamai Imam Husain dari Makkah perjalanan itu, tapi di tengah perjalanan karena banyaknya ujian, satu-satu mundur, satu-satu keluar, satu-satu tereliminasi. Yang akhirnya sampai di Karbala hanya tinggal berapa orang? 70-80 orang. Begitu juga dengan pengikut Al-Mahdi. Betapa banyak orang yang mengaku pecinta Al-Mahdi, pengikut Al-Mahdi. Tapi mengapa untuk Al-Mahdi bisa muncul, Imam Mahdi hanya membutuhkan 313 orang tentara, sampai sekarang tidak ada? Itu karena siapa? Karena ada sebab-sebab yang dilakukan orang sehingga tidak sampai pada sebuah derajat menjadi seorang komandan tentara Imam Mahdi alaihi salatu wassalam. Jadi kecintaan kita kepada Ahlul Bait harus dipupuk sehingga suatu saat nanti kita berharap bisa menjadi tentaranya Al-Mahdi untuk mendukung apa yang dilakukan oleh sahibil asri waz zaman dalam rangka menegakkan keadilan, memenuhi bumi ini dengan keadilan. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah, semoga kita semua diberikan taufik, hidayah dan inayah untuk senantiasa menjadi pecinta Ahlul Bait yang sejati. Kemudian pada akhirnya kita digolongkan bersama orang-orang yang berjuang di kafilah Imam Mahdi, berjuang di barisan Al-Mahdi dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.